Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustalib Dentali, dan istri saya Haja Agustina Den Rampu. Merintis, ada yang dikatakan sejak kapan merintis. Jadi saya merintis itu pada tahun 2017 yang lalu. Kenapa saya merintis hal ini? Karena mengingat dari area kami pada tahun 2017 kemarin, saya lihat area kami itu masih kosong, dianggap lahan mati dan tidak ada apa-apanya. Sehingga pada waktu itu saya berinisiatif untuk coba-coba membuka yang namanya Es Mataram. Begitu saya buka Es Mataram, saya mencoba dan mencoba, ternyata alhamdulillah ada yang suka, ada senang. Semakin lama semakin banyak yang suka dan semakin banyak yang menyenangi. Akhirnya saya memanfaatkan lahan yang tadi ini, yang dianggap sudah tidak berfungsi, dianggap sudah mati, saya manfaatkan dengan membangun usaha seperti ini. Dan alhamdulillah inilah yang terjadi hingga saat ini. Yang memotivasi kami membuka usaha tersebut adalah dari segi kami mengatasnamakan Es Mataram 90. Kalau kita berbahasa Mataram itu adalah kependekan atau ringkasan Mataram itu adalah makanan dan kuliner tali dan rampu, atau biasa disebut dengan Mataram, makanan dan kuliner, minuman, tali dan rampu, sehingga disingkat menjadi Mataram. Nah, ini. Kemudian kami di sini setelah merintis, kemudian kenapa saya bertahan menjalankan usaha ini? Karena di mana kami rekan-rekan alma mater atau alumni tahun 90 di SMA, sehingga saya katakan Esteller Mataram 90, kami tamat pada tahun 90, sehingga rekan-rekan mengatakan sama saya, ayo kita memakai nama Esteller Mataram 90, itu adalah singkatan dari makanan kuliner minuman Haji Tali dan Haji Rampu. Kemudian teman-teman pada tahun 90 itu dia atas inisiatif mereka untuk bisa dia mengatakan kita bikin perkumpulan di Mataram itu. Maka kasihlah Mataram S90 adalah untuk ngumpulnya rekan-rekan alumni tahun 90. Jadi di sini adalah dikasih nama Es Mataram 90, itu adalah seperti tadi yang saya jelaskan. Menyangkut masalah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, yang pertama, kesulitan yang kami hadapi itu adalah faktor modal. Itu sudah otomatis dan lumrah. Modal yang kami hadapi pada waktu itu adalah sangat kecil. Jadi kecilnya modal kami di sini itu sangat memegang itu sekitar 200.000 lah. Saya coba-coba membeli bahan-bahannya yang kecil-kecilan, dan alhamdulillah saya bisa kembangkan sampai sekarang. Jadi modal awal yang kami gunakan itu hanya 200.000 dari awalnya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa melampaui walaupun sedikit dari itu. Dan yang berikutnya, kemudian dalam penjualan, kesulitan yang kami dapatkan dari konsumen itu banyak yang komplain. Yang pertama, kok cuma segini, kejualnya segitu. Dan banyak juga yang datang, kenapa Anda menjual 5.000? Padahal kita di tempat lain itu menjual antara 11.000 minimal 10.000. Sehingga saya mengatakan saya menjual yang sekecil itu dengan bahan-bahan yang kecil karena saya ingin
bagaimana supaya mulai dari golongan terkecil sampai golongan yang terbesar dia bisa menikmati dari apa yang kami miliki itu, apa yang kami jual. Iya, walaupun bahan-bahannya di sini kalau dilihat ada susunya, ada apanya ya. Susu itu berapa harganya kata orang-orang. Kalau madu juga itu berapa harganya kata orang-orang. Sehingga itulah tadi jawaban saya bahwa madu dengan susu tadi itu supaya bisa dijangkau dari lapisan yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi ada yang mengatakan mulai dari golongan melarat hingga orang yang berdasi bisa nikmati. Dan di sini di area kami itu tidak membatasi siapapun yang mau datang ke sini untuk minum, nongkrong. Kalau dia masuk minum enak, alhamdulillah. Kalaupun tidak dia masuk bicara-bicara atau apa, adalah merupakan tempat persinggahan, pertemuan para rekan-rekan kami. Suka duka dalam menjalankan usaha ini, sukanya lumayan, dukanya pun begitu, sangat dan sangat. Kenapa? Sukanya kami ketika masyarakat yang datang itu merasa senang menikmati apa yang kami hidangkan, walaupun kecil seperti ini, tapi dia merasa senang, merasa puas dengan pelayanan kami. Iya, karena di sini kami melayani dengan tulus dan ikhlas. Jadi dalam hal suka duka ini kami bersama merintis sangatlah ini, dan mungkin lebih bagus, alangkah bagusnya seperti bisa disampaikan sedikit seperti apa kita bisa mengembangkan hal ini bersama hingga dia bisa berdiri seperti saat ini. Yang saya sampaikan itu dukanya saja. Dukanya itu apabila konsumen-konsumen itu meminta menu lain tapi tidak ada. Jadi saya merasa kasihan sama konsumen saya karena yang saya siapkan cuma satu macam saja. Jadi kalau pada tahun 2020 kemarin pandeminya di sini cukup luar biasa dan hampir saya kehilangan dari segalanya. Karena kenapa? Semuanya dibatasi. Segala aparat yang datang mengusir pelanggan yang datang ini. Akhirnya saya melakukan bersama dengan istri itu mengantar langsung. Setiap ada pesanan antar langsung, walaupun cuma satu. Dia pesan saya butuh ini, saya antarkan ke rumahnya, walaupun cuma satu. Saya bawakan. Yang penting jangan sampai terputus, karena namanya membentengi satu bidang usaha itu. Kalau kita merintis usaha itu gampang, yang susahnya itu adalah mempertahankan. Sehingga saya sekarang itu adalah sekecil apapun itu, karena saya berniat untuk mempertahankan bidang usaha yang saya kembangkan saat ini. Dimanapun saya harus antarkan, bahkan sampai jauh dari Balantanaya sana ke Galesong sana, sampai pun ke bawah di Pelumpangkin Utara paling ujung di bawah, sampai masuk ke daerah gua saya antarkan, walaupun cuma satu saya antarkan, asalkan jangan sampai terputus karena pandemi ini. Dan alhamdulillah pandemi itu akhirnya berlalu, dan sekarang bersama dengan kami berdua dibantu dengan anak-anak kami juga, ada beberapa anak-anak kami di sini juga dengan tulus ikhlas, ya, ikhlas membantu dalam menjalankan, mengembangkan usaha ini jangan sampai terputus. Kedepannya adalah ingin mengembangkan usaha ini, ya, bukan saja dari segi estelernya saja. Ya, jadi bukan saja estelernya saja, tetapi saya ingin membuka seperti yang pernah kemarin terjadi. Coto itu rencana, ya, coto Mataram saya buka, kemudian bakso, itu pun bahkan berbentuk kafe-kafe lah, kafe kecil. Sekecil apapun itu, kalau ada usaha mudah-mudahan akan berkembang ke depannya. Kemudian dalam hal ini, alhamdulillah untuk saya mendapatkan esteller dari segi omsetnya. Kalau kita lihat dari segi banyaknya orang, banyaknya konsumen yang datang itu, alhamdulillah banyak sekali.
banyak sekali yang masuk, tetapi ada kata tetapi. Konsumen yang datang itu intinya seperti apa yang kita lihat, anak-anak yang nongkrong begitu, sebenarnya itu dia masuk hanya untuk mungkin ada tugas-tugasnya yang ingin diselesaikan sehingga dia masuk ke sini. Dia itu sebenarnya saya tidak melarang, tidak membatasi. 1 kali 24 jam saya tidak larang. Karena saya sedang dengan keramaian. Tapi kalau berbahasa omsek, kalau misalnya ada 1-2 orang yang membeli, biasa ngumpul sampai 3, 4, 5 orang, bahkan melebihi daripada itu. Jadi kalau dilihat dari segi banyaknya orang, woi banyak pemasukan, pada hakikatnya tidak, kecil itu. Tetapi saya merasa semangat karena saya dikunjungi oleh banyak orang. Itu saja ya yang saya bisa sampaikan untuk kita. Ya. Mungkin Pak bisa kita kasih. Jadi kalau kita berbahasa untuk memberikan motivasi yang di luar sana itu adalah masyarakat intinya yang ingin mengembangkan usaha, jangan berbahasa mengembangkan dulu. Upayakan bagaimana caranya supaya Anda bisa menciptakan lapangan kerja untuk mempekerjakan diri sendiri. Bagaimana caranya, jangan Anda mengatakan saya ini orang kuliah, saya sudah lulus kuliah, sudah tamat, pendidikan saya tinggi, walaupun tinggi pendapatan, ilmu pendidikan, kalau tidak ada usaha yang kita kembangkan dari sekarang, saya kira itu sekolah di sini kita bersekolah bukan untuk menjadi PNS, tetapi bagaimana supaya kita bisa mandiri, menciptakan lapangan kerja untuk mempekerjakan orang lain. Jadi harapan kami di sini membangun usaha, setelah dibangun tolong bagaimana caranya untuk mempertahankannya. Jadi dipertahankan setelah dibangun, karena membangun gampang, merilis gampang, tetapi mempertahankan itu susah. Makanya inilah yang saya selalu mengatakan tadi, bahwa jikalau Anda mengembangkan, Anda membangun, tolong supaya dipertahankan apa yang Anda rintis tadi. Insya Allah pasti bisa berkembang seperti kami, mudah-mudahan. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Takalar, bahkan di luar pun juga, kalau kebetulan lewat, kebetulan singgah, kebetulan lewat di depan kami yang di Jalan Ince Husain Demparani, bisa mampir di Es Mataram 90. Kalau seandainya tidak datang, tidak bisa mampir ke sini, bisa menghubungi kami. Insya Allah saya akan mengantarkan sampai ke tujuannya. Insya Allah saya akan antarkan. Murah. Dan harganya sangat terjangkau. Cuma 5.000 saja kok. 5.000 rupiah. Saya kira itu sangat bisa memuaskan kita semuanya. Dari soal rasa, insya Allah dijamin enak, dijamin halal. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami di sini tidak melakukan istilah rekayasa. Ada rekayasa mengatakan bahwa menggunakan ini ditambah dengan itu. Kami di sini dijamin asli, murni semuanya, tidak ada yang dikatakan ini, tidak ada yang palsu, istilahnya tidak ada palsu, semuanya asli.